Oi, oi, cuy, lu sadar gak sih kalau misalnya orang-orang miskin itu kebanyakan mereka itu bersahabat cuy, tapi bukan bersahabat secara harfiah ya toh, tapi sahabat mereka tuh kayak judi online, pinjol, tindak kriminal. Maksudnya apa tuh bang? Ya maksudnya tuh kayak contoh nih ya, buang kasur di sungai cuy. Si anjing ada orang buang kasur di sungai cuy. Tapi bang, lu tahu dari mana kalau yang buang itu orang miskin? Iya lu lihat aja cuy kasurnya. Apakah ini kasur orang kaya? Intinya video ini dibuat karena ada yang request ya cuy. Dari sang musuh masyarakat 666. Dari namanya aja udah bajingan, ditambah pertanyaannya lebih brengsek lagi cuy. Dia request, "Bang, bahas dong kenapa sih orang miskin sering bermasalah sama pinjol dan judol." Kayaknya seru tuh dibahas. Iya oke lah, kita bahas aja toh. Jadi setelah gua menganalis, bahkan gua sampai nggak tidur 2 hari cuy. Anak ajaib. Pertama-tama kita mulai dulu dari penyebabnya ya cuy. Penyebab pertama itu satu, tekanan ekonomi. Ya orang miskin itu sering kali hidup dengan penghasilan yang tidak mencukupi cuy. Bahkan bukan sering kali, tapi setiap hari. Ya kebanyakan pekerjaan yang mereka tekuni juga gak banyak cuy dapat duitnya. Bahkan di tahap kerjanya aja serabutan cuy, jadi nggak stabil gitu. Nah jadi karena mereka punya sedikit penghasilan cuy, yang dimana mungkin cuma cukup buat makan sama tempat tinggal aja tuh, boro-boro mikirin hal lain kayak contoh investasi, itu boro-boro cuy. Nah orang miskin ini udah duitnya pas-pasan, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Mereka itu nggak punya banyak pilihan cuy. Kayak contoh mau pinjem ke tetangga aja sama-sama susah cuy. Boro-boro mau bantu mereka juga punya lebih banyak masalahnya. Contoh kedua, mau pinjem sama kenalan yang banyak uang, mereka kagak percaya cuy. Contoh ketiga, mau pinjem sama temen, utang kemarin aja belum dibayar cuy, yang ada didengkulin palanya sama temennya. Contoh keempat, mau minjem ke bank, buset apalagi ke bank, jaminan aja kagak ada cuy yang bisa dijaminin gitu. Gimana mau minjem sama bank? Jadi serba salah kan mereka ini. Ya jadi pada akhirnya orang miskin itu cuma punya 2 solusi cuy. 2 solusi tercepat, apalagi kalau bukan ya betul pinjol sama judol. Ya buat pinjol nggak usah ditanya lah, karena syaratnya gampang betot, tinggal foto KTP, isi-isi sedikit tuh biodata, dan boom duit cair cuy. Kalau buat judul ya itu juga sama sih. Tapi bang, masa udah punya kebutuhan mendesak malah dipakai judul? Ya karena mereka tolol sat. Ya mereka berpikir mungkin aja uang 20.000 di tangan ini bisa jadi 200.000 lah. Penyebab kedua, kurangnya pendidikan. Nah orang miskin itu biasanya pendidikannya kurang cuy. Udah pendidikannya kurang gizi juga. Jadi mereka itu nggak teredukasi gitu tentang pengelolaan uang dengan baik. Soalnya boro-boro mikirin kelola uang cuy, mereka aja punya uang yang buat dikelola aja kagak anjir. Jadi karena pendidikan kurang itu juga menyebabkan mereka sulit berpikir kritis untuk dampak-dampak resikonya. Karena mereka nggak ada cuy mikirin bunga tinggi, terus mikirin yang lain-lainnya. Bisa mikir aja belum tentu cuy. Maksudnya mikir resikonya cuy. Jadi intinya literasi keuangan mereka itu nggak sebagus orang-orang yang berpendidikan cuy. Nah dari kurangnya pendidikan ini juga bisa ngebuat mereka susah buat nyari kerjaan cuy. Karena kayak yang lu tahu cuy, kebanyakan kerjaan di Indonesia itu syarat utamanya udah pasti ijazah cuy, baru keterampilan. Sedangkan bagi mereka yang gak punya itu semua, ya bakal susah toh. Nah itu juga yang menyebabkan kebanyakan dari mereka bahkan memilih pekerjaan yang sampai-sampai ngelanggar hukum karena yang halal uangnya dikit. Penyebab ketiga, mudahnya diberikan harapan. Ya orang miskin itu gampang banget cuy dikasih harapan. Selain pinjol dan judol ya, sebenarnya ada juga sih kayak contoh MLM. Dengan modal 2,6 juta Anda akan bisa membeli rumah cash no riba. Gue kayak agen MLM anjing. Atau yang belum lama lah, kasus kemarin itu di tahun 2020-an ya, itu Indra Kents dan Binomo. Itu kan juga ngejual harapan ya cuy. Nah tapi mungkin
Kalau lu pada pengen gue bahas MLM di next video, lu komen aja dah. Oke, lanjut. Masyarakat miskin itu memang suka bet cuy, pokoknya dikasih harapan. Penyebab keempat, gampangnya putus asa. Setelah gue bahas tadi mudah diberikan harapan, orang miskin juga sebenarnya kebanyakan dari mereka itu putus asa cuy. Buat lu yang nggak tahu, orang miskin di Indonesia itu susah banget buat naik tingkat cuy. Karena kebanyakan dari mereka kagak punya kerjaan tetap, dan kalaupun punya kerjaan tetap, gajinya kecil banget cuy, kayak punya lu pada gitu. Nah, tapi di tengah-tengah putus asa ini ada secercah harapan baru cuy. Ya betul, itu judul. Ya buat mereka yang putus asa, judul adalah pilihan terbaik menurut mereka. Karena judul memberikan harapan di tengah keputusasaan mereka cuy. Karena judul itu memberikan iming-iming buat jadi kaya dengan waktu yang cepat. Karena kalau lu sadar, iklan-iklan judi itu seringkali dipromosikan sebagai cara cepat buat kaya cuy. Yang padahal kenyataannya semua pemainnya udah pasti kalah dan malah menghabiskan semua hartanya cuy. Bahkan next levelnya malah terlilit hutang. Penyebab kelima, masalah lingkungan. Ya, lingkungan orang miskin juga sebenarnya udah toksik banget cuy. Karena biasanya mereka punya lingkungan yang terlibat judul maupun pinjol. Jadi ada kemungkinan mereka ikut-ikutan cuy. Apalagi kalau di lingkungannya punya gaya hidup yang konsumtif atau boros. Udah mah pinjol sama judul hidupnya. Pengen ini itu juga anjir. Bener-bener dah combo maut. Ya jadi setelah semua penyebab itu, maka hasilnya ya domino kemiskinan sih. Jadi mereka kayak menciptakan sebuah siklus di mana mereka akan terus hidup miskin cuy. Jadi kalau ada yang bilang roda hidup berputar, enggak, kebanyakan dari mereka roda hidupnya di situ-situ doang cuy. Karena mereka bakal ada di dalam kesulitan yang sama secara terus-menerus, bahkan sampai ke generasi selanjutnya cuy. Sedih banget dah. Iya, betul, sedih cuy. Ya jadi gue juga punya ya beberapa tips cuy buat lu atau lu punya orang terdekat yang punya masalah ini. Tips gue bisa bener, bisa juga salah. Jadi tolong lu koreksi atau tambahin di kolom komentar ya cuy. Tips pertama, 1, tingkatin edukasi tentang keuangan. Ya lu harus banget sih melek sama ilmu keuangan cuy. Mulai dari cara mengelola dan cara menggunakan uang dengan bijak cuy. Tips kedua, kasih dukungan psikologis dan sosial cuy. Ya lu bisa banget bantu temen lu atau tetangga lu lah yang punya masalah ini sama pinjol dan judul ini ya, dengan dukungan. Kayak contoh lu dengerin cerita mereka aja dulu cuy, karena pasti mereka tertekan kan. Baru deh kalau lu udah denger nih, pelan-pelan lu bantuin cuy cari jalan keluarnya. Terus juga secara sosial lu bisa banget bangun komunitas, atau kalau gampangnya gabung komunitas cuy, biar mereka tuh punya kesibukan lain. Kayak contoh mungkin komunitas peternak lele, iya kali aja itu bisa buat rehab mereka lah secara perlahan, buat ngebuang kebiasaan lamanya cuy. Jadi mereka jadi peternak lele, dapat duit daripada judul ngabisin duit ya kan. Tips ketiga, kurangin konsumtif. Ya kebanyakan dari mereka yang terlibat judul dan pinjol pasti punya gaya hidup yang konsumtif cuy. Lu bisa banget kurang-kurangin cuy gaya hidup konsumtif. Jangan sampai lah gaya hidup lu tuh di luar kemampuan lu cuy. Kalau lu udah nggak punya banyak duit, ya minimal jangan banyak gaya lah. Anjas. Ya kira-kira itu aja lah cuy tips yang bisa gua kasih. Lu bisa tambahin di kolom komentar atau lu koreksi cuy tips gue ini. Bebas dah, suka-suka lu. Oh ya, meskipun mungkin kalau lu edukasi orang lain yang terlibat pinjol sama judul itu pasti bakalan batu cuy kalau dibilangin, tapi setidaknya pasti adalah 1-2 orang yang bisa dikasih nasihat dan mau berubah cuy. Setidaknya 1 orang yang berubah lebih baik daripada enggak sama sekali cuy. Anjas. Oh iya, sebenarnya gue ada 1 saran lagi sih, biar pengguna judul berkurang dengan sangat cepat. Caranya apa tuh bang? Biar cepat. Ya kita kumpulin semua orang yang judul di seluruh Indonesia di 1 pulau cuy. Terus pulaunya dikasih corong, terus kasih nuklir, duar. Ya jadi intinya dari video ini apa sih tuh? Ya kalau lu miskin jangan bergaya lah.